Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Marianto Umar di channel Jet Tempur Official. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembagian hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya terbagi menjadi 5 bacaan, yaitu idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa haqiqi. Yang pertama ialah bacaan idhar halqi. Idhar artinya menampakkan, jelas, sedangkan halqi adalah sebangsa tenggorokan. Disebut dengan idhar halqi karena huruf-huruf idhar halqi berasal dari tenggorokan sebagai tempat keluarnya 6 huruf ini, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan 6 huruf halak, maka hukum bacaannya dibaca dengan jelas, terang, tanpa mendengung maupun samar. Contoh bacaannya adalah ya adamus kun anta. Kun anta, huruf nun pada kun anta ini dibaca idhar, nunnya jelas terdengar suaranya dan tidak samar-samar atau mirip dengan huruf yang lain. Kemudian contoh berikutnya min harogodan haitsu. Ada 2 contoh bacaan idhar dalam potongan ayat ini. Yang pertama adalah nun bertemu dengan hak, yang kedua tanwin bertemu dengan hak. Baik nun mati atau tanwin pada potongan ayat ini dibaca dengan jelas, terang, tampak suara nun mati atau tanwinnya tanpa ada mirip-mirip dengan suara lainnya. Kemudian yang kedua adalah bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan berdengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ya, nun, mim, wawu, maka bacaan ini disebut dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya, tanwin atau nun mati ini dilebur menjadi huruf yang ditemui, entah itu ya atau nun atau mim atau wawu, kemudian disertai dengan mendengung. Praktek bacaannya adalah lan nu'mina lak. Nun sukun, nun mati bertemu dengan nun, nunnya dimasukkan ke dalam nun yang kedua dan disertai dengan mendengung. Contoh berikutnya adalah au kasoyyibim minas sama. Ada tanwin bertemu dengan mim, tanwinnya dilebur dan dimasukkan ke mim disertai dengan mendengung. Au kasoyyibim minas sama. Kemudian bacaan setelahnya adalah bacaan idgham bila gunnah. Bacaan idgham bila gunnah adalah manakala ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka cara membacanya adalah dilebur menjadi huruf yang ditemui tetapi tidak disertai dengan dengungan. Contoh bacaannya adalah mir rabbikum
mir rabbikum walakin la ya'lamun. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ro dan lam dilebur menjadi ro atau lam tanpa disertai dengan dengungan. Inilah disebut dengan idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Iqlab artinya mengganti. Nah, apabila ada nun sukun, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka disebut dengan bacaan iqlab. Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin diganti dengan suara mim sukun untuk lebih mendekatkan makhrajnya nun atau tanwin kepada ba. Contoh bacaannya adalah mim ba'dihi wallahu basirum bil ibad. Selain mengganti nun mati atau tanwin dengan suara mim, bacaan iqlab juga harus disertai dengan dengungan. Mim ba'dihi. Tidak tepat kalau tanpa dengungan dan hanya mengganti suara nun sukun menjadi mim. Mim ba'dihi wallahu basirum bil ibad. Ini kurang tepat. Kemudian yang kelima, terakhir adalah bacaan ikhfa haqiqi. Ikhfa ini artinya menyamarkan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, po, dho, fa, qaf, kaf, maka nun mati atau tanwin ini disamarkan bacaannya sesuai dengan makhrajnya huruf yang ditemui. Umpamanya nun bertemu dengan ta. Huruf nun ini disamarkan, kemudian posisi mulut atau lidah bersiap-siap melafadzkan ta. Kita praktekkan bersama. Wa ma kuntum illa anfusahum a'anzartahum. Kita ulangi. Wa ma kuntum illa anfusahum a'anzartahum. Ini hanya ada 3 contoh karena keterbatasan space. Insya Allah pada video-video yang akan datang akan saya jelaskan khusus untuk ikhfa haqiqi, karena nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf 15, hurufnya ikhfa haqiqi ini suaranya akan berbeda-beda. Ada kalanya tetap berbunyi nun, kemudian ada yang berbunyi ng, ada yang berbunyi ny, dan ada yang berbunyi antara ng dan ny. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ketidaknyamanan sahabat-sahabat Quran semuanya karena terganggu dengan suara-suara bising atau suara anak saya yang sedang bermain. Baiklah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.